Kita akhiri majelis ini atau pelajaran ini. Ada beberapa pertanyaan yang ulun coba bacakan. Yang saya tidak bacakan berarti saya tidak paham pertanyaannya ya, atau mungkin agak sulit untuk menerangkannya, sehingga mungkin ditunda kemudian saya pahami dulu atau dan lain sebagainya. Jadi yang mudah-mudah aja. Guru, biasanya di bulan Ramadan ditayangkan serial TV menceritakan sahabat Nabi yang diperankan oleh aktor-aktor. Bagaimana sikap kita sebaiknya? Boleh saja melihat, ambil bagusnya, tapi tanyakan kepada yang lebih paham daripada guru-guru kita. Barangkali mungkin takutnya itu kan versi yang lain, bukan versi dari Islam. Kadang-kadang kan sejarah cerita itu bisa dari versi yang lain dan lain sebagainya. Maka itu juga perlu untuk dianalisa dan diperhatikan. Apalagi kalau ternyata di dalam cerita itu ada di sana penampilan aurat atau penampilan gambar yang tidak pantas, apalagi seperti itu. Seharusnya kan cerita-cerita tentang sahabat Nabi itu sakral atau suci atau bersih dan lain sebagainya, tapi kok ternyata ditampilkan misalnya perempuan-perempuan yang membuka aurat dan lain sebagainya, maka tidak pantas. Bagaimana situasi dan kondisi manusia dan alam sekitarnya pada saat di alam kubur setelah ditanya-tanya oleh malaikat? Nanti saya jawab kalau saya sudah masuk alam kubur. Apakah mereka duduk atau beraktivitas? Di dalam kubur itu bagi orang-orang yang mukmin, mereka beramal. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya mereka beramal. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam dalam cerita Isra dan Mi'raj, sebagaimana diceritakan Nabi Muhammad SAW, beliau sedang sholat di dalam kuburnya. Kemudian diceritakan bahwasanya ada seorang anak yang meninggal sebelum baligh, padahal dia cerdas. Gurunya merasa sayang, aku berharap anak ini nanti jadi orang alim karena dia cerdas, kok meninggal belum baligh. Dia bermimpi melihat anak itu di kuburnya sedang belajar ilmu fikih langsung dari 4 imam madhab. Itu juga ada diceritakan di dalam kitab. Kemudian banyak lagi cerita-cerita yang lain. Kesimpulannya bahwasanya yang beraktivitas ada, yang disiksa ada di alam kubur, dan lain sebagainya. Yang beraktivitas tentunya yang soleh-soleh, yang husnul khotimah atau yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diluaskan bagi mereka kubur tersebut. Ada riwayat seseorang wanita meninggal dunia, anaknya bermimpi, apa yang terjadi kepada pian ibu? Alhamdulillah, Allah memberikan aku anugerah. Aku sadar waktu aku meninggal dunia. Aku tahu siapa yang memandikanku. Aku melihat orang-orang yang mengantar ke kuburku. Aku tahu siapa saja yang mengkuburkanku. Dan pada waktu aku berada di kubur tersebut, aku tidak bisa bergerak. Hingga beberapa lama aku di dalam kubur, aku menunggu mungkar dan nakir tidak datang-datang. Lalu aku gerakkan tangan kananku, bisa. Aku gerakkan tangan kiriku, bisa. Aku gerakkan badanku, bisa. Lalu aku duduk, kemudian aku gerakkan kakiku, ternyata bisa. Tiba-tiba tembok atau tanah sebelah kiriku itu jatuh dan aku melihat padang yang luas. Kemudian tanah di sebelah kananku jatuh, aku melihat padang yang hijau dan luas dan indah. Kemudian begitulah seterusnya, di depanku jatuh, di belakangku jatuh. Lalu aku berdiri dan bisa. Lalu aku berjalan di taman yang indah, yang luas. Aku bertemu dengan wanita-wanita. Aku cantik-cantik sekali. Aku mengucapkan salam, kemudian mereka menjawab. Aku bertanya, di mana aku ini? Akhirnya wanita-wanita itu mengatakan, pian ini berada di raudhah min riyadil jannah.
yaitu salah satu taman daripada taman-taman surga di barzakh. Kenapa pian bertanya seperti itu? Kok tidak ada yang datang kepadaku malaikat mungkar nangkir? Kemudian para wanita-wanita itu bertanya, apa amalan pian yang pian laksanakan setiap hari? Orang itu menjawab, aku setiap hari membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 100.000 kali. Luar biasa. Jadi di antara fadilatnya, orang yang membaca sholawat begitu banyaknya, dia tidak merasa waktu dia dicabut nyawanya seakan-akan dia tidur, tapi dia tidak bisa bergerak, cuma dia tahu, dan dia tidak susah, dan dia tidak sedih, dan dia tidak bingung, dan dia tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Akhirnya para wanita-wanita itu tersenyum dan mengatakan, ya pantas pian kada ditakuni lawan mungkar dan nakir, karena pian bersolawat banyak sekali setiap hari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpat batakun guru nang kaya apa orang bila kurang fasih membaca huruf Al-Quran dalam sholat. Dia membaca huruf Al-Quran sebisanya, semampunya, dan wajib dia belajar untuk memfasihkannya. Perlu diketahui bahwasanya fasih itu tidak jangan terlalu kita beranggapan susah atau berlebihan. Yang penting tatkala dia mengucapkan itu sudah beda antara ain dengan hamzah, antara ha dengan kha, antara shin dengan sin, antara sod dengan dot dengan zo. Itu saja huruf-huruf yang sekiranya kalau tidak dibedakan itu menyebabkan merubah makna, maka itu yang paling penting untuk diperhatikan. Tatkala sudah ada beda antara ain dengan hamzah, antara zo dengan zal, antara ta dengan to, dan lain sebagainya yang mirip-mirip itu sudah bisa berbeda dan betul sesuai dengan Al-Quran, maka berarti dia fasih. Tidak harus ro, tidak usah, itu cukup ra cukup, tidak harus bekarik benar gitu. Nah kadar itu ini kan kasihan orang kalau dipelajari terlalu berlebihan, ya kan. Jangan, yang penting sudah ada bedanya antara ro dengan yang lainnya. Apa hukumnya apabila ayam yang disembelih setelah itu dilepas pisau dari lehernya dan ternyata masih ada saluran yang belum putus, dan setelah itu disambung lagi menyembelihnya untuk memutuskan saluran yang tidak putus tadi, sedangkan yang saya tahu asal menyembelih pisau harus digesekkan terus hingga putus. Bagaimana itu guru? Syarat daripada menyembelih itu pertama 1 kali yang tidak boleh diulang, yang kedua memutuskan 2 urat, yaitu urat makanan dan urat pernapasan. Tatkala urat makanan dan urat pernapasan sudah putus, maka diangkatlah pisau itu. Nah dia nanti sampai meninggal dunia. Apabila ternyata tanggung atau baru satu yang putus terlepas, maka tidak boleh diulangi kecuali dia sudah normal seperti gerakan binatang yang tidak disembelih, artinya sudah normal, berdirinya nahap, sudah diulangi lagi tidak apa-apa. Tapi kalau dia misalnya ternyata sakit atau berdirinya itu sempoyongan seperti binatang yang tersembelih, maka dibiarkan. Kalau dia mati maka jadi bangkai, tidak bisa dimakan karena sembelihannya tidak sempurna. Tapi kalau dia setelah itu hidup, sembuh, nah sudah sehat, atau gerakannya sudah tidak lagi seperti gerakan binatang yang disembelih, kuat gerakannya, diulangi menyembelih lagi kan apa-apa. Jadi mengulangi menyembelihnya itu atau meneruskan menyembelihnya itu dengan syarat gerakan binatang itu normal, tidak seperti gerakan binatang mazbuh, binatang yang disembelih. Jika masih seperti itu maka dibiarkan. Kalau mati jadi bangkai, kalau tidak sembuh baru diulangi lagi, baru bisa dimakan. Apa hukumnya jika ayam yang kita makan masih mengandung sebagian kecil dari darah pada tubuhnya, misalnya pada saat menyembelih si ayam berontak hingga mematahkan tulangnya? Nah, tidak apa-apa. Jadi apabila ayam itu disembelih dan sembelihannya sah, kemudian
masih ada sisa-sisa daripada darahnya, tidak apa-apa, cuci 1 kali, setelah itu dimasak. Apa yang tersisa itu dimaafkan. Jadi cuci 1 kali, kemudian setelah itu dimasukkan ke panci, misalnya sekalinya habang, misalnya habang yang kedua ini tidak najis. Yang pertama itu yang najis karena yang pertama itu mencuci atau membasuh. Apa hukumnya mengemis dan mengamen? Mengemis hukumnya itu haram jika itu kaya. Jika dia orang kaya, mengemis haram. Jadi meminta harta orang, meminta uang dari orang, itu hukumnya haram kalau dia kaya. Artinya kaya itu dia punya makanan untuk dimakan dia dan keluarganya. Boleh mengemis itu atau meminta-minta itu kalau dia memang tidak punya makanan untuk dirinya atau untuk keluarganya sedangkan dia lapar, maka dia boleh meminta-minta. Jadi itu hukumnya boleh. Kalau dia ada makanan di rumahnya, minuman di rumahnya, atau jadi meminta-mintanya itu bukan untuk makan minum, tapi untuk lebihan lah, untuk disimpani atau mungkin untuk nukar yang lain, maka itu haram. Kemudian mengamen itu jasa. Cuma masalahnya lagu itu tidak apa-apa kalau tidak mengandung hal-hal yang bersifat yang haram, seperti menceritakan tentang berpacaran. Itu kan haram, berpacaran itu kan bukan mahramnya, itu haram diceritakan, maka jadi haram juga lagunya. Kemudian bercerita tentang misalnya tubuh wanita dan sebagainya, itu kan dilihat haram, maka menceritakannya pun bisa juga menyebabkan haram. Nah, anggaplah sekarang lagunya lagu religi misalnya, ya kan, lagu-lagu yang bersifat keagamaan, maka boleh. Tapi permasalahan kedua adalah alat musiknya. Para ulama menyebutkan alat musik yang mu'tamad mengatakan alat musik yang pakai dawai atau senar itu haram. Alat musik tiup-tiupan yang bunyinya melengking disebut mizmar, dan itu juga haram. Itu lebih indahnya kalau kita kembali kepada kitab yang khusus tentang musik. Ada pembahasan khusus tentang musik. Nah, itu bisa nanti dilihat di kitab itu atau tanyakan kepada ulama-ulama yang bersangkutan. Jika yang dilakukan itu sesuatu yang haram, maka hasil jasa dari apa yang dilakukan itu pun juga ikut haram. Nah, itu. Bagaimana cara membedakan mani dan madi? Mani keluarnya dengan muncrat dan nikmat, kemudian warnanya putih, susu atau kental dan pekat. Adapun madi dan wadi ada 3 ya, mani, madi, wadi. Ada madi, ada wadi. Ada madi itu putih tapi dia lebih encer dan bening, sedangkan dan keluarnya tidak muncrat dan tidak menimbulkan kenikmatan. Kemudian adapun wadi yaitu likat tapi agak keruh dan keluarnya itu karena sebab keuyuhan, misalnya mengangkat yang berat-berat akhirnya mengeluarkan cairan lendir, tapi warnanya putih ke keruh, putih kecoklat-coklatan dan lain sebagainya, itu namanya wadi, dan itu hukumnya najis. Madi itu tatkala saurani syahwat yang tinggi tapi tidak tersalurkan, ya kan, itu hukumnya juga najis. Sedangkan mani hukumnya adalah suci tapi menyebabkan wajib mandi. Bagaimana cara seorang wanita dalam melawan nafsu dunia di zaman seperti ini, dan apa benar kalau wanita adalah sumber fitnah bagi kaum laki-laki? Benar, wanita fitnah bagi laki-laki, tapi laki-laki juga fitnah bagi wanita.
semuanya sama-sama. Makanya nggak boleh wanita melihat laki-laki, laki-laki melihat wanita, sama, tidak boleh. Bukan berarti wanita boleh laki-laki nggak boleh, enggak, sama aja. Apabila ternyata ada di dalamnya syahwat dan tidak ada kepentingan yang syar'i. Kalau ada kepentingan syar'i seperti jual beli atau misalnya berbicara masalah yang tidak bisa kecuali harus berhadapan, seumpama sewa menyewa atau dan lain sebagainya, maka itu dibolehkan secukupnya. Jadi jangan mentang-mentang karena jual beli boleh, maitihi benar tahun acil, kada boleh juga seperti itu ya kan, kada boleh juga. Nah ini yang juga sama artinya. Untuk masalah nafsunya itu masing-masing diantaranya dengan puasa bisa mengendalikannya, kemudian juga dengan tentunya menjaga mata dari melihat, telinga dari mendengar, kemudian hati dari mengkhayal dan berpikir seperti itu. Kemudian juga bisa dengan menikah bagi wanita dan laki-laki. Mudah-mudahan dengan menikah itu akan menyalurkan syahwatnya sehingga kurang syahwat yang haramnya. Guru 40 tahun istri Rasulullah ada berapa jumlahnya? 11. Kemudian meninggal beliau 9 orang, karena yang 3 meninggal tatkala Nabi masih ada. Apakah boleh berzakat kepada habaib? Habaib adalah Bani Hashim, dan Nabi SAW melarang Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk menerima zakat, karena zakat itu adalah ausakhun nas, yaitu harta-harta kotor atau pembersih dalam harta-harta manusia. Ada 42 ulama disebutkan dalam satu kitab yang membolehkan, tetapi yang mu'tamad mengatakan tidak boleh. Jadi kalau misalnya hendak ngasih habib, hadiah aja, jangan zakat. Guru 4 bertakun, sahkah beras zakat fitrah dizakatkan kembali? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan nggak boleh, tapi yang mu'tamad mengatakan jika yang mu'tamad mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Jadi jika seseorang misalnya dia sebagai fakir, sebagai orang miskin, dia berhak untuk menerima zakat, atau dia mu'alaf berhak menerima zakat, tapi dia juga wajib zakat. Karena apa? Dia punya makanan untuk besok sehari semalam, dia dan keluarganya, berarti dia juga wajib bayar zakat. Tapi dari sisi yang lain dia boleh menerima zakat. Jadi tatkala itulah dia menerima zakat kemudian diberikan kembali, itu boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh. Bolehkah berzakat fitrah dengan uang saja? Khilaf bainal ulama. Inda Abi Hanifah membolehkan dengan uang saja, dan ada juga dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan, bahkan mengatakan bahwasanya lebih maslahat dengan uang saja. Akan tetapi adat istiadat yang sudah berlaku di masyarakat kita, masyarakat Banjar, ulama-ulama kita, tetap mereka zakat fitrah itu dengan beras, walaupun kadang-kadang dibeli lagi, kemudian dijulung lagi, dibeli lagi dan sebagainya. Itu hanya trik saja atau jual beli saja. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Dingin tapi tidak terlalu dingin, panas hangat tapi tidak terlalu panas, kemudian seakan-akan pohon menunduk, kemudian tenang suasananya, masuk ke dalam relung hati, tidak gaduh, tidak ramai, tidak sumpek dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar. Bagaimana jika ulun tidak suka dengan orang lain teman saya, tapi ulun berusaha menyembunyikan itu dengan niat agar dia tidak tersinggung? Apakah ulun termasuk orang munafik? Ketidaksukaan kamu itu apa sebabnya? Kalau sebabnya itu adalah kesalahan dia,
lebih baik engkau beritahu kepada dia supaya dia mengetahuinya dan memperbaikinya, tentunya dengan santun dan bijak, jangan sampai dia tersinggung. Kalau sekiranya pacangan tersinggung, ya doakan saja dan sembunyikan saja dulu. Kalau dia kamu tidak sukanya adalah karena dia melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kamu tidak sukanya karena hal yang lain, ya itu urusan pribadi kamu mau beritahu mau tidak ya terserah, tidak ada urusannya dengan hukum syariat ya. Tapi kalau ada urusannya dengan hukum syariat, ada hubungannya dengan hukum syar'i, maka engkau pun punya kewajiban jika mampu untuk memberikan nasihat. Karena dalam hadis Nabi, hakul mu'min al mu'min an yansahahu idza stansah, atau kama qala Nabi SAW, di antara haknya orang mukmin kepada orang mukmin yang lain memberi nasihat jika dia meminta nasihat. Nah, itu. Apakah ulun termasuk orang munafik? Tidak munafik, karena orang munafik itu kan kalau bicara bohong, kalau misalnya janji sengaja untuk tidak menepati, kemudian kalau diberi amanah dia khianat. Nah, itu tanda-tandanya orang munafik. Kalau ini kan dia menyimpan demi untuk kemaslahatan. Apa hukumnya istimna, mengeluarkan air mani, dan bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi apanya ini? Kalau istimnanya hukumnya haram, kecuali kalau mengeluarkannya itu dengan tangan istrinya, maka itu tidak haram. Kalau dengan tangannya sendiri itu hukumnya haram. Bagaimana cara mengatasinya? Saya tidak tahu mengatasi apa nih. Mengatasi istimnanya kah atau mengatasi apanya? Ya, maksudnya mungkin mengatasi supaya tidak melakukan istimna. Ya, boleh. Kalau itu maksudnya supaya kita terhindar daripada istimna, diantaranya jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jangan menghayal, kemudian berpikir yang positif, kemudian dan lain sebagainya. Terus ya kawin kalau jika memungkinkan dan lain sebagainya ya. Nah, apakah sah mandi wajib seseorang tatkala dia mandi dia lupa membasuh, menyampaikan air ke bagian dalam telinga, lalu dia membasuhnya ketika berwudu, yang di situ disunahkan membasuh telinga, maka dia membasuh telinganya tatkala wudu itu menjadi bagian daripada mandi. Artinya mandinya tadi belum sah, begitu dia wudu sah mandinya karena air telah sampai ke dalam telinganya, walaupun tujuannya adalah wudu, karena wudu itu juga bisa indiraj, bersatu hukumnya dengan mandi. Ada hukum indiraj namanya, yaitu tatkala dia mandi, yang penting waktu dia mandi itu dari awal dia sudah membasuh kemaluannya, kemudian setelah itu dia tinggal membasuh yang lainnya, tidak menyentuh kemaluan itu sehingga batal wudunya. Maka tatkala dia sempurna seluruh anggotanya dibasuh dengan air sehingga dia terangkat dari hadas besar, otomatis dia terangkat dari hadas kecil. Kata sebagian ulama itu namanya babul indiraj. Akan tetapi dengan catatan, begitu selesai mandi jangan pegang kubul atau dubur atau kemaluan yang menyebabkan batal wudu, maka dia wajib wudu lagi kalau batal seperti itu. Jadi wudu yang dia lakukan setelah mandi tadi menyempurnakan mandinya. Itu. Bagaimana cara mandi wajib agar tetap sah dengan air yang kurang dari 2 kula? Pakai gayung, kemudian hati-hati jangan sampai kecipratan masuk ke bagian air yang kurang dari 2 kula, kemudian ratakan air itu ke seluruh badan dan niat mandi wajib. Maka seperti itu caranya. Jadi yang susah itu hati-hatinya supaya jangan purancing jatuh dari bekas mandi itu kembali ke bak mandi. Bagaimana kita sebaiknya menyikapi
perang Jamal, Siffin dan lainnya jangan bicara, karena para ulama mengatakan wama di antaranya Al-Imam Ahmad Ibn Ruslan wama jara baina sahabin naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu, dan apa yang terjadi di antara para sahabat kita diam, tidak mau membahas, dan kita mengatakan semuanya ada pahalanya, karena pasti ada yang betul ada yang salah, yang betul pahalanya 2, yang salah pahalanya 1, karena mereka semuanya ijtihad. Itu yang dianjurkan oleh para salafus saleh, tidak membahas banyak tentang pertikaian para sahabat. Bagaimana hukum mendengarkan musik seperti mendengar hajir bagi akhwat? Apakah boleh? Boleh saja, tapi yang penting akhwatnya tidak bernyanyi. Kalau bernyanyi boleh saja juga kalau antara mereka, tidak didengar oleh yang lain. Karena kalau yang dengar itu adalah para lelaki, maka suara-suara perempuan itu akan menimbulkan fitnah. Kemudian begitu pula sebaliknya, akan tetapi lebih ringan jika suara lelaki didengar oleh wanita dibandingkan dengan suara wanita didengar oleh lelaki, ya kan? Melihat, memandang, maka itu jika pandangan dan melihatnya itu dengan pandangan raghbah, pandangan ingin, pandangan apa itu jelas tidak boleh. Tapi kalau melihatnya itu sekilas-sekilas saja, kemudian juga hanya untuk mengetahui dalam sebuah acara, diperbolehkan wanita melihat kelompok laki-laki. Jadi wanita melihat kelompok laki-laki boleh, sebaliknya tidak boleh. Umpat betakun, apa keistimewaan Lailatul Qadar dan nuzulul Quran Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Jadi kalau kita beribadah di dalamnya sama dengan beribadah 73 atau 83 tahun lebih. Kemudian setelah itu nuzulul Quran juga keistimewaan yang luar biasa, karena nuzulul Quran itu adalah turunnya dari langit dunia kepada Nabi, sedangkan Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Jadi sama-sama turun Al-Quranul Karim. Kita menghormatinya karena di dalamnya ada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lewati sudah beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi, tinggal berapa lagi nih? Nanti saya jawab insya Allah di kemudian, karena ini sudah cukup banyak. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.